Aku pindah ke Bandung di awal semester genap. Sebagai mahasiswa perantau, hal pertama yang kucari tentu saja tempat tinggal yang murah dan tidak terlalu jauh dari kampus. Lewat rekomendasi teman, aku akhirnya menemukan sebuah rumah kos di ujung gang kecil daerah Bandung Timur. Bangunannya sederhana, 2 lantai dengan halaman kecil di depan. Tidak mewah, tapi cukup bersih dan tenang, persis yang kubutuhkan untuk fokus kuliah. Pemilik kosnya seorang perempuan ramah, bernama Bu Mira. Beliau menyambutku dengan senyum hangat sambil menyerahkan kunci kamar. "Kamu dapat kamar nomor 6 katanya. Kalau ada apa-apa, bilang saja. Di sini kita seperti keluarga." Aku mengangguk senang. Kesan pertamaku pada kos itu sangat baik. Penghuni kos tidak terlalu banyak, sekitar 10 orang. Kebanyakan mahasiswa dan beberapa pekerja kantoran. Di kamar sebelahku tinggal Rani, mahasiswi tingkat akhir, yang kelihatannya ramah dan supel. Ia membantuku mengangkat koper saat aku datang. "Kalau mau makan murah, di ujung gang ada warung Padang," katanya sambil tertawa kecil. Anak-anak kos sering makan di situ. Sore itu aku sempat berkenalan juga dengan Bimo, penghuni lantai 2 yang sering nongkrong di teras depan sambil main gitar. Suasana kos terasa hidup, tapi tetap tenang. Lorong kos memanjang dari depan sampai ke belakang. Di ujung lorong ada 1 kamar kosong, kamar 7 yang belum ditempati siapapun. Aku sempat bertanya pada Bu Mira, "Kamar yang paling ujung itu belum ada penghuninya ya, Bu?" Bu Mira mengangguk santai. "Belum, kadang ada yang mau, kadang batal. Nanti juga pasti terisi." Tidak ada yang aneh dari jawabannya. Semua terdengar wajar. Malam pertamaku di kos itu berjalan seperti malam-malam biasa. Aku menyusun buku, merapikan pakaian, lalu tidur dengan perasaan lega. Akhirnya punya tempat tinggal tetap di Bandung. Sebelum tidur, aku sempat berpikir, kos ini sederhana, tapi nyaman. Sepertinya aku bisa betah lama di sini. Aku tidak tahu saat itu bahwa ketenangan itu hanyalah awal dari cerita panjang yang pelan-pelan akan mengubah pandanganku tentang rumah kos ini. Hari-hari pertamaku di rumah kos itu berjalan tanpa sesuatu yang bisa disebut aneh. Aku mulai terbiasa dengan rutinitas, bangun pagi, berangkat kuliah, pulang sore, lalu nongkrong sebentar di teras bersama anak-anak kos. Bu Mira hampir selalu ada di rumah utama. Kadang beliau menyiram tanaman, kadang duduk di kursi kayu sambil menonton televisi kecilnya. Sosoknya membuat suasana kos terasa aman. Rani sering mengajakku makan malam bareng. Sementara Bimo kadang main gitar di teras sampai maghrib. Segalanya terasa normal. Suatu sore, saat aku pulang lebih cepat dari biasanya, aku melihat Bu Mira sedang berdiri di lorong belakang. "Kunci kamar 7 hilang lagi," katanya pelan, seperti sedang bicara pada dirinya sendiri. Aku refleks bertanya, "Kamar 7 mau dipakai, Bu?" Bu Mira menoleh sebentar, lalu tersenyum tipis. "Oh, belum, cuma takut kalau pintunya rusak saja." Jawabannya terdengar biasa. Tapi entah kenapa, kata lagi yang ia ucapkan membuatku sedikit berpikir. Malam itu, aku dan Rani belajar di ruang tengah. Saat sedang mengobrol santai, aku menunjuk ke arah lorong belakang. "Kamar paling ujung itu kok nggak pernah kelihatan dibuka ya?" Rani mengangkat bahu. "Dari dulu emang jarang dipakai. Mungkin karena agak pengap." Ia mengatakannya santai, tanpa nada aneh sedikit pun. Aku pun mengangguk, menganggap itu masuk akal. Beberapa hari kemudian, aku mulai menyadari kebiasaan kecil Bu Mira. Setiap sore, tepat sebelum maghrib, beliau selalu berjalan sampai ujung lorong. Berhenti di depan kamar 7. Lalu berdiri di sana beberapa detik. Tidak mengetuk, tidak membuka pintu.
hanya berdiri lalu kembali lagi ke rumah utama. Awalnya kupikir beliau cuma mengecek kondisi kamar kosong, hal yang wajar untuk pemilik kos. Tapi ketika kulihat itu terjadi setiap hari, aku mulai menganggapnya sebagai kebiasaan yang unik. Suatu malam, saat hujan turun deras, listrik sempat mati sebentar. Kami semua berkumpul di teras depan, menunggu lampu menyala kembali. Bimo bercanda, "Enak ya kos kita, sepi, nggak ribut." Aku mengangguk setuju. Bu Mira yang duduk di dekat pintu rumah hanya menimpali pelan. "Semoga tetap begitu." Tidak ada yang menanggapi kalimat itu sebagai sesuatu yang aneh. Kami semua tertawa kecil, lalu masuk ke kamar masing-masing setelah listrik kembali. Malam itu, sebelum tidur, aku merebahkan diri sambil menatap langit-langit kamar. Kos ini masih terasa tenang, aman, tidak ada hal menyeramkan sama sekali. Tapi dalam hatiku muncul satu pikiran kecil. Kenapa kamar 7 selalu seperti ada dalam perhatian? Padahal katanya hanya kamar kosong biasa. Pertanyaan itu belum menakutkan, belum penting. Hanya rasa penasaran kecil yang perlahan akan berubah jadi sesuatu yang jauh lebih besar. Minggu pertamaku di kos itu berlalu tanpa kejadian besar. Rutinitasku mulai terbentuk, begitu juga kebiasaan para penghuni lain. Kami sudah seperti keluarga kecil, saling sapa, saling pinjam barang, kadang makan bareng di teras. Namun, ada beberapa hal kecil yang perlahan mulai menarik perhatianku. Suatu pagi, aku keluar kamar lebih awal untuk berangkat kuliah. Lorong masih sepi. Saat melewati kamar 7, aku berhenti sebentar. Entah kenapa, pintu kamar itu terlihat lebih bersih dari biasanya. Padahal, menurut ceritanya, kamar itu jarang dipakai. Aku tidak memikirkan hal itu terlalu lama. Mungkin Bu Mira membersihkannya kemarin sore. Siangnya, aku bertemu Rani di dapur kecil kos. "Ran," kataku sambil menuang air minum. "Bu Mira sering bersihin kamar 7 ya?" Rani mengernyit sebentar. "Setahuku nggak pernah. Katanya itu kamar paling jarang disentuh." Aku mengangguk pelan. Mungkin aku hanya salah lihat. Sore itu, Bu Mira kembali melakukan kebiasaan rutinnya. Sekitar pukul 5, aku melihat beliau berjalan ke ujung lorong. Berhenti di depan kamar 7. Lalu berdiri di sana beberapa detik, seperti sedang berpikir. Aku kebetulan sedang duduk di teras belakang bersama Bimo. "Bu Mira sering banget ke kamar paling ujung ya?" kataku santai. Bimo tersenyum kecil. "Iya, mungkin beliau sayang sama kamarnya, kan paling sepi." Nada bicaranya ringan. Tidak ada kesan aneh sama sekali. Malam harinya, aku sedang menyetrika di ruang tengah ketika listrik kembali turun sebentar. Tidak lama, hanya beberapa menit. Saat lampu menyala lagi, aku menyadari satu hal. Pintu kamar 7 sekarang sedikit terbuka. Aku yakin sebelumnya pintu itu tertutup rapat. Aku berdiri menatapnya beberapa detik. Tidak ada suara. Tidak ada gerakan. Aku memanggil Rani dari kamarnya. "Ran, pintu kamar ujung kebuka ya?" Rani keluar, menatap ke arah yang sama. "Oh iya, tadi kayaknya masih ketutup deh." Kami saling pandang sebentar. Lalu Rani tertawa kecil. Mungkin Bu Mira baru ngecek. Kami tidak membicarakannya lagi. Malam itu, sebelum tidur, aku menulis catatan kecil di ponsel. Kebiasaanku sejak SMA. Kos masih terasa normal. Tapi akhir-akhir ini, aku sering memperhatikan kamar 7. Entah kenapa, kamar kosong itu terasa terlalu sering diperhatikan juga oleh Bu Mira. Mungkin cuma perasaanku saja. Aku menutup catatan itu dan mematikan lampu. Saat itu, aku belum merasa takut, belum merasa terancam. Aku
Aku hanya merasa ada sesuatu di kos ini yang pelan-pelan ingin diperhatikan. Dan tanpa sadar, aku sudah mulai memperhatikannya. Semuanya berubah pada suatu malam di akhir minggu. Hari itu aku pulang lebih larut dari biasanya karena ada rapat organisasi kampus. Jam di ponsel menunjukkan hampir pukul 12 malam ketika aku sampai di depan kos. Lampu teras masih menyala. Kos terlihat sepi seperti biasa. Aku membuka pagar pelan-pelan agar tidak berisik. Saat itulah aku melihat sesuatu yang tidak biasa. Bu Mira berdiri di ujung lorong. Bukan seperti biasanya, bukan hanya berdiri sebentar lalu pergi. Kali ini beliau diam cukup lama di depan kamar 7. Aku ragu untuk menyapa. Tapi karena tidak enak lewat tanpa bicara, aku memanggil pelan. Bu, belum tidur? Bu Mira tersentak kecil. Ia menoleh lalu tersenyum tipis. Oh, belum. Ibu cuma ngecek pintu kamar. Aku mengangguk, walau dalam hati bertanya-tanya. Jam segini, mengecek kamar kosong. Aku langsung masuk ke kamar tanpa bertanya lebih jauh. Beberapa menit kemudian, saat aku sudah rebahan, aku mendengar suara dari lorong. Bukan suara keras, bukan juga suara aneh, hanya suara langkah kaki pelan. Aku pikir mungkin Rani ke kamar mandi, atau Bu Mira kembali ke rumah utama. Tapi langkah itu berhenti tepat di depan kamarku. Aku menahan napas. Tidak ada ketukan. Tidak ada suara pintu dibuka. Hanya diam. Sekitar 10 detik. Lalu langkah itu menjauh. Aku tidak keluar kamar. Kupikir aku hanya terlalu sensitif karena pulang malam. Keesokan paginya, suasana kos terasa berbeda. Rani terlihat pucat saat sarapan di teras. Bimo duduk lebih diam dari biasanya. Aku bertanya pelan, "Kalian kenapa?" Rani menatapku ragu, lalu berkata, "Tadi malam, kamu dengar suara di lorong gak?" Enggak." Aku langsung terdiam. "Dengar, dikit. Kenapa?" Rani menarik napas. "Aku bangun sekitar jam 1. Kupikir ada yang berdiri di depan kamarku. Tapi pas kubuka pintu, lorong kosong. Bimo ikut bicara. Aku juga. Kupikir cuma perasaan." Kami saling pandang. Untuk pertama kalinya sejak aku tinggal di kos itu, kami semua merasa hal yang sama. Siangnya, aku bertemu Bu Mira di dapur kecil. Aku memberanikan diri bertanya, "Bu, kamar 7 sebenarnya mau dipakai ya?" Bu Mira berhenti mencuci piring. Tangannya sedikit gemetar. "Tidak," katanya singkat. Lalu setelah jeda beberapa detik, ia menambahkan, "Lebih baik memang tidak dipakai dulu." Nada suaranya tidak seperti biasanya. Tidak hangat, tidak ramah. Lebih seperti orang yang sedang menyimpan sesuatu. Malam itu, suasana kos tidak lagi terasa sama. Tidak ada teriakan, tidak ada kejadian besar. Tapi sejak malam itu, kami semua merasakan satu hal yang sama. Kos ini tidak lagi hanya tempat tinggal. Ada sesuatu yang mulai bergerak pelan. Dan kami semua, tanpa sadar, sudah masuk ke dalam ceritanya. Sejak malam itu, suasana kos berubah pelan-pelan. Tidak ada yang bilang terang-terangan bahwa kami takut. Tapi semua jadi lebih sering menutup pintu kamar. Lebih jarang nongkrong sampai larut. Dan yang paling terasa, tidak ada lagi yang berjalan ke ujung lorong tanpa alasan. Termasuk aku. Suatu sore, aku pulang lebih awal dari biasanya. Di teras, aku melihat Bu Mira duduk sendirian. Wajahnya tampak lelah, seperti kurang tidur beberapa hari terakhir. Entah kenapa, saat itu aku merasa, kalau aku tidak bertanya sekarang, mungkin tidak akan pernah tahu. Aku duduk di sebelahnya. "Bu," kataku pelan. "Sebenarnya
Kamar 7 kenapa? Bu Mira menatap ke depan cukup lama. Tidak langsung menjawab. Angin sore bertiup pelan, menggoyangkan daun-daun di halaman kecil kos itu. Akhirnya ia berbicara dengan suara yang lebih lirih dari biasanya. Dulu ada anak kos tinggal di situ, katanya. Namanya Sari. Aku menahan napas. Bu Mira bercerita tanpa banyak emosi. Seperti orang yang sudah terlalu sering mengulang kisah yang sama dalam pikirannya. Sari adalah mahasiswi perantau, pendiam, jarang bergaul. Suatu hari, ia tidak keluar kamar selama 2 hari. Awalnya Bu Mira mengira Sari hanya sakit. Hari ketiga, karena khawatir, pintu kamar didobrak. Sari ditemukan sudah tidak bernyawa. Sendirian. Di kamar itu. Kenapa bisa begitu, Bu? Tanyaku hati-hati. Bu Mira menggeleng pelan. Katanya, karena masalah pribadi, Ibu nggak pernah mau tanya lebih jauh. Ia menunduk. Sejak itu, kamar itu jarang dipakai. Setiap ada yang mau menempati, selalu pindah sebelum sebulan. Aku tidak langsung merasa takut. Yang kurasakan justru sedih. Seorang gadis muda, jauh dari keluarga, meninggal di tempat yang seharusnya jadi rumah sementara. Malamnya, aku menceritakan semuanya ke Rani dan Bimo. Rani terdiam cukup lama setelah mendengarkan. Pantas, katanya pelan. Beberapa kali aku dengar tetangga sekitar ngomong soal kos ini, tapi aku nggak pernah tahu ceritanya. Bimo menghela napas. Berarti dari dulu kamar 7 memang nggak pernah benar-benar kosong. Tidak ada yang melanjutkan kalimat itu. Kami semua mengerti maksudnya, tapi tidak ada yang berani mengucapkannya. Malam itu, sebelum tidur, aku kembali membuka catatan di ponsel. Hari ini aku tahu alasan kamar 7 selalu terasa berbeda. Bukan karena hantu, tapi karena ada cerita yang tidak pernah selesai di sana. Entah kenapa, aku merasa cerita itu belum benar-benar berakhir. Aku mematikan layar. Di luar kos terlihat seperti biasa. Sunyi, tenang. Tapi sekarang aku tahu, di balik ketenangan itu, ada masa lalu yang masih berdiri tepat di ujung lorong. Dan sejak malam itu, kami semua mulai menyadari satu hal. Beberapa tempat tidak hanya menyimpan kenangan, mereka menyimpan kehadiran. Setelah cerita tentang Sari terbongkar, suasana kos tidak pernah benar-benar kembali normal. Kami tidak saling mengatakan bahwa kami takut, tapi sikap kami berubah. Pintu kamar selalu terkunci lebih awal. Lampu lorong jarang dimatikan. Dan yang paling terasa, tak seorang pun mau lewat depan kamar 7 sendirian. Awalnya hanya hal kecil. Suatu pagi, Rani menemukan sandal jepitnya berpindah tempat. Ia yakin menaruhnya di depan kamar. Tapi, paginya sandal itu ada di depan kamar 7. Kamu bercanda ya? Katanya padaku setengah tertawa. Aku menggeleng. Bimo juga. Kami tertawa bersama, mencoba menganggapnya lelucon. Tapi tawa itu cepat hilang. Karena kejadian serupa mulai sering terjadi. Beberapa hari kemudian, giliranku. Aku pulang malam setelah belajar kelompok. Saat membuka pintu kamar, aku melihat sesuatu di lantai. Sapu kecil milikku, yang biasanya aku simpan di pojok kamar. Tergeletak di lorong, tepat di depan pintu kamar 7. Aku berdiri lama menatap benda itu. Tidak ada yang lewat. Lorong sepi. Dengan jantung berdebar, aku mengambil sapu itu dan masuk kamar tanpa menoleh lagi. Malam itu, aku sulit tidur. Sekitar pukul 2.10, aku terbangun karena merasa haus. Aku bangkit lalu berhenti seketika. Dari arah lorong terdengar suara gesekan pelan. Seperti orang menyeret sandal di lantai.
Aku menempelkan telinga ke pintu kamar. Langkah itu berjalan perlahan, lalu berhenti. Tepat di depan kamarku, aku menahan napas. Tanganku gemetar di gagang pintu. Beberapa detik kemudian, suara itu bergerak lagi. Menjauh, ke arah ujung lorong, ke arah kamar 7. Keesokan paginya, aku tidak langsung bercerita pada siapapun. Aku masih mencoba berpikir masuk akal. Mungkin aku hanya setengah sadar. Mungkin cuma suara pipa atau angin. Tapi semua pembelaan itu runtuh ketika Rani menghampiriku dengan wajah pucat. "Kamu dengar langkah kaki tadi malam enggak?" tanyanya lirih. Aku menatapnya lama. "Kamu juga?" balasku. Rani mengangguk, berhenti di depan kamarku, terus pergi ke ujung. Kami tidak perlu menyebut nama kamar itu. Kami sama-sama tahu. Sore harinya, Bimo ikut bercerita. Ia menemukan pintu kamarnya sedikit terbuka saat bangun pagi. Padahal ia yakin sudah menguncinya. Sejak hari itu, kami bertiga mulai tidur dengan lampu menyala. Malam Jumat tiba. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin sering membuat pintu kos berderit pelan. Sekitar pukul 2 dini hari, aku terbangun lagi. Kali ini bukan karena suara, tapi karena perasaan. Perasaan seperti sedang diperhatikan. Aku membuka mata pelan-pelan, dan di bawah celah pintu kamarku, aku melihat bayangan berdiri. Diam, tidak bergerak. Aku menutup mata sekuat tenaga. Beberapa detik kemudian, bayangan itu perlahan menjauh. Langkahnya menuju arah yang sama seperti sebelumnya. Pagi itu, kami bertiga duduk di teras tanpa banyak bicara. Tidak ada yang perlu menjelaskan apa-apa lagi. Kini kami tidak hanya tahu cerita masa lalu kos ini. Kami mulai merasakannya. Dan untuk pertama kalinya sejak tinggal di sana, aku berpikir satu hal dengan sangat serius. Mungkin kamar itu tidak sekadar menyimpan kenangan. Mungkin ada seseorang yang belum benar-benar pergi. Sejak malam-malam penuh suara itu, kami bertiga tidak lagi bisa menganggap semua ini sebagai kebetulan. Tapi tetap saja, tidak ada yang berani mengambil langkah besar. Kami hanya bertahan, berpura-pura semuanya masih normal. Sampai Rani mulai berubah. Awalnya hanya hal kecil. Rani jadi sering melamun. Kalau diajak bicara, jawabannya kadang terlambat, seperti pikirannya sedang berada di tempat lain. Suatu sore, aku menemukannya duduk di teras belakang, sendirian. "Kamu kenapa?" tanyaku. Rani tersenyum tipis. "Kayaknya aku kurang tidur." Aku mengangguk. Tapi dari matanya aku tahu, itu bukan cuma soal kurang tidur. Malam itu, sekitar pukul 1.30, aku terbangun oleh suara ketukan. Bukan di pintuku, tapi dari kamar Rani. Tok, tok, tok. Ketukannya pelan, tapi berulang. Aku duduk di kasur, bingung. Beberapa detik kemudian, ketukan itu berhenti. Lalu terdengar suara pintu dibuka. Aku membuka pintuku sedikit. Lorong gelap, lampu mati. Tapi pintu kamar Rani terbuka setengah. Aku memanggil pelan. "Ran?" Tidak ada jawaban. Aku hampir melangkah keluar. Tapi langkah kakiku berhenti saat melihat sesuatu di ujung lorong. Sosok Rani berdiri di sana, membelakangiku. "Diam." "Rani?" panggilku lagi. Perlahan, ia berjalan ke arah kamar 7. Aku ingin memanggil, ingin mengejar. Tapi entah kenapa, kakiku tidak bisa bergerak. Aku hanya bisa berdiri di ambang pintu, menatap sampai sosoknya menghilang di balik gelap lorong. Pagi harinya, aku dan Bimo langsung mendatangi Rani. "Kamu keluar kamar semalam?" tanyaku.
Rani mengerutkan dahi. Enggak, aku tidur terus. Aku dan Bimo saling pandang. Kamu mimpi jalan kali, kata Bimo mencoba menenangkan. Tapi raut wajah Rani berubah pucat. Aku memang sering mimpi, katanya pelan. Mimpi aku berdiri di lorong, di depan kamar 7. Aku merinding mendengarnya. Sejak hari itu, kondisi Rani makin menurun. Ia sering terbangun tengah malam sambil menangis. Kadang ia tidak ingat apa-apa keesokan paginya. Suatu siang, ia berkata sesuatu yang membuat kami terdiam. Aku sering dengar suara cewek, katanya tiba-tiba. Di telingaku, katanya dia capek, sendirian. Kami mulai khawatir, bukan hanya takut, tapi benar-benar khawatir akan keselamatan Rani. Sore itu, aku dan Bimo menemui Bu Mira. Kami ceritakan semuanya. Bu Mira terdiam lama sekali. Matanya berkaca-kaca. Kalau sudah sampai begitu, katanya lirih, berarti dia mulai dekat. Dekat dengan siapa, Bu? Tanyaku pelan. Bu Mira tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata satu kalimat yang membuat dadaku terasa dingin. Dengan yang dulu tinggal di kamar itu. Malam itu, hujan turun deras. Suasana kos semakin sunyi. Aku duduk di kamar dengan perasaan tidak tenang. Dan untuk pertama kalinya sejak tinggal di kos ini, aku tidak hanya merasa takut pada tempat. Aku takut pada apa yang mungkin sedang mengambil salah satu dari kami. Malam setelah Bu Mira mengatakan kalimat itu, aku hampir tidak bisa tidur. Bayangan Rani berdiri di lorong terus terulang di kepalaku. Cara ia berjalan pelan menuju kamar 7. Seperti bukan kemauannya sendiri. Pagi harinya, Rani tidak keluar kamar sampai siang. Saat akhirnya muncul, wajahnya pucat dan matanya sembab. Aku capek banget, katanya pelan. Aku mimpi lagi semalam. Aku dan Bimo saling pandang. Kamu mimpi apa? Tanyaku hati-hati. Rani menunduk. Aku ada di kamar itu. Dia duduk di pojok, nangis. Terus bilang, tolong temani aku. Kalimat itu membuat bulu kuduku berdiri. Sore itu, aku dan Bimo sepakat. Kalau kami terus diam, keadaan Rani bisa semakin buruk. Kami harus tahu apa sebenarnya yang ada di balik kamar itu. Bukan untuk menantang, tapi untuk mengerti. Kami menunggu sampai malam saat Bu Mira sudah masuk ke rumah utamanya. Lorong kos sepi. Lampu hanya menyala satu di tengah, membuat ujung lorong terlihat lebih gelap dari biasanya. Kami berdiri di depan kamar 7. Pintu kayunya tua, catnya sudah mengelupas. Gagang pintunya dingin saat kusentuh. Kamu yakin? Bisik Bimo. Aku mengangguk pelan. Kalau tidak sekarang, mungkin tidak pernah. Aku memutar gagang pintu. Pintu itu tidak terkunci. Ia terbuka dengan suara kriit pelan. Udara dingin langsung menyapu wajah kami. Di dalam kamar itu, tidak ada yang terlihat seperti kamar kosong biasa. Kasur tua masih ada di sudut. Sprei tipisnya sudah menguning. Di lantai ada bercak gelap yang sulit dijelaskan. Bukan darah, tapi lebih seperti bayangan yang menempel. Dan di dinding ada tulisan samar, hampir pudar. Aku tidak mau sendirian. Aku menelan ludah. Bimo berdiri kaku di sampingku. Kamar ini kayak nggak pernah benar-benar kosong, katanya pelan. Kami tidak lama di sana. Hanya beberapa menit. Tapi menit itu terasa seperti jam. Saat kami hendak keluar, aku mendengar sesuatu dari belakang. Bukan suara langkah. Bukan suara napas. Tapi suara isak tangis pelan. Aku berbalik cepat. Tidak ada siapa-siapa. Tapi udara di kamar itu terasa semakin dingin. Kami keluar
tanpa berkata apa-apa lagi. Malam itu, sesuatu terjadi pada Rani. Sekitar pukul 2 dini hari, aku terbangun oleh suara tangisan. Bukan dari lorong, dari kamar Rani. Aku dan Bimo keluar hampir bersamaan. Kami menemukan Rani duduk di lantai kamarnya, memeluk lutut, menangis tanpa suara. Air matanya mengalir, tapi bibirnya tidak bergerak. Aku berlutut di depannya. "Ran, kamu kenapa?" Perlahan, ia menoleh. Tatapannya kosong. Dengan suara yang bukan suaranya, ia berkata pelan, "Aku cuma gak mau sendirian. Aku membeku." Itu bukan suara Rani. Itu suara perempuan lain. Bimo menarikku ke belakang. Kami menutup pintu kamar Rani perlahan, lalu duduk di lorong, tidak tahu harus berbuat apa. Malam itu, untuk pertama kalinya, kami tidak lagi hanya merasa terganggu. Kami merasa diundang. Dan kami tahu satu hal dengan pasti. Membuka kamar itu bukan solusi. Itu hanya membuka pintu ke sesuatu yang sudah lama menunggu untuk didengar. Setelah kejadian di kamar Rani malam itu, tidak ada yang berani tidur lagi. Aku, Bimo, dan Rani duduk di ruang tengah sampai pagi. Rani hanya diam, sesekali menunduk seperti mendengarkan sesuatu yang tidak kami dengar. Pagi-pagi sekali, aku mengambil keputusan. "Kita nggak bisa begini terus," kataku pada Bimo. "Kita harus minta bantuan orang yang ngerti." Bimo mengangguk. Ia punya kenalan, seorang ustaz muda yang sering diminta membantu kasus-kasus gangguan seperti ini. Namanya Pak Arif. Sore itu, Pak Arif datang ke kos. Orangnya tenang, wajahnya ramah, tidak terlihat seperti orang yang mudah takut. Ia duduk bersama kami di teras, mendengarkan cerita dari awal sampai akhir. Ketika kami menyebut nama Sari, ekspresinya berubah sedikit. "Nama itu sering disebut," katanya pelan. "Bukan cuma di sini." Kami saling pandang. "Maksudnya, Pak?" tanyaku. Pak Arif menarik napas. "Ada beberapa tempat di Bandung yang punya cerita serupa. Perempuan muda meninggal sendirian, tidak ada yang benar-benar menutup ceritanya. Kadang, yang tertinggal bukan cuma kenangan." Malam itu, Pak Arif meminta kami berkumpul di ruang tengah. Lampu semua dinyalakan. Pintu-pintu kamar ditutup rapat. Rani duduk di antara aku dan Bimo. Pak Arif mulai membaca doa dengan suara tenang. Awalnya, semuanya terasa normal. Sampai Rani mulai gelisah. Tangannya mencengkeram ujung bajunya. Napasnya memburu. Aku memegang bahunya. "Ran, tenang, kita di sini." Tiba-tiba, Rani menoleh ke arah lorong belakang, ke arah kamar 7. Matanya terbuka lebar. "Dia di sana," bisiknya. Dia nangis lagi. Pak Arif berhenti membaca doa sejenak. Ia menatap ke arah yang sama. Wajahnya berubah serius. "Semua tetap di sini," katanya tegas. "Jangan ada yang bergerak." Tapi sebelum siapapun sempat menahan, Rani berdiri. Kaki-nya pelan, terarah, menuju lorong. Aku dan Bimo refleks berdiri. "Rani!" panggilku. Ia tidak menoleh. Pak Arif segera menyusul, langkahnya cepat. Kami mengikuti dari belakang. Lorong gelap. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Rani berhenti tepat di depan kamar 7. Pintu kamar itu sedikit terbuka. Padahal aku yakin sudah menutupnya rapat kemarin. Rani menatap ke dalam kamar itu lama sekali. Kemudian ia berkata dengan suara lirih, "Aku capek, tapi dia lebih capek." Pak Arif berdiri di sampingnya, membaca doa lebih keras. Tiba-tiba, Rani menjerit. Tubuhnya gemetar hebat. Ia jatuh berlutut.
Aku dan Bimo menahan tubuhnya agar tidak jatuh ke lantai. Dengan suara yang sama seperti malam itu, suara yang bukan milik Rani. Ia berkata, "Aku cuma mau ditemani." Sebentar saja. Pak Arif menghentikan bacaan doanya. Wajahnya terlihat tegang. Ia menatap kami satu persatu. "Ini bukan sekadar gangguan," katanya pelan tapi tegas. "Ini keterikatan." "Keterikatan apa, Pak?" tanyaku dengan suara bergetar. "Keterikatan antara yang hidup dan yang sudah pergi." Dan Rani mulai dijadikan pengganti. Malam itu berakhir tanpa ritual besar. Pak Arif justru menyuruh kami tidak melakukan apa-apa dulu. "Kalau salah langkah," katanya sebelum pulang, "bukan cuma Rani yang terancam. Kalian semua bisa ikut terseret." Kata-katanya membuat kami semakin takut. Kami mengira mencari bantuan akan membuat semuanya lebih baik. Tapi ternyata itu justru membuka mata kami pada satu kenyataan yang jauh lebih menakutkan. Apapun yang ada di kamar itu tidak ingin diusir. Ia hanya ingin ditemani. Dan sekarang ia sudah memilih seseorang. Setelah Pak Arif pulang, tidak ada satupun dari kami yang merasa lebih tenang. Justru sebaliknya, kami duduk di ruang tengah sampai larut, menunggu sesuatu yang bahkan kami sendiri tidak tahu apa. Rani terlihat semakin lemah. Sesekali ia memejamkan mata, lalu terbangun dengan napas terengah-engah. "Aku nggak mau tidur," katanya lirih. "Kalau aku tidur, dia datang." Aku menggenggam tangannya. "Kita jaga bareng-bareng." Bimo mengangguk. Malam itu, kami bertiga sepakat tidak ada yang tidur. Sekitar pukul 1.45, suasana kos berubah. Udara tiba-tiba terasa lebih dingin. Lampu ruang tengah berkedip sebentar. Lalu stabil lagi. Rani mendongak pelan. "Dia bangun," bisiknya. Jantungku berdegup keras. "Siapa, Ran?" "Yang di kamar itu." Dari arah lorong belakang, kami mendengar suara pelan. Bukan langkah kaki. Bukan suara pintu. Tapi suara orang menangis sangat pelan. Bimo berdiri. "Kita harus ke Bumira." Aku mengangguk. Kami membantu Rani berdiri, lalu berjalan menuju rumah utama. Tapi baru beberapa langkah, Rani berhenti. Tubuhnya kaku. Matanya menatap lurus ke ujung lorong. Di sana, pintu kamar 7 terbuka lebar. Padahal sebelum ini selalu tertutup. Dari dalam kamar itu, gelap seperti menelan cahaya lampu lorong. Rani menarik napas panjang. "Aku cuma mau masuk sebentar," katanya pelan. "Nanti aku balik." "Tidak," teriakku refleks. Tapi tubuh Rani sudah melangkah ke depan. Aku dan Bimo mengejarnya. Di ambang pintu kamar 7, aku mencium bau lembab. Bau kamar yang sudah lama tidak dihuni. Rani berdiri di tengah ruangan, membelakangi kami. "Ran, keluar," kataku dengan suara bergetar. "Kita pulang ke kamar." Ia menoleh perlahan. Tapi wajahnya bukan wajah Rani yang kukenal. Tatapannya kosong. Bibirnya bergerak pelan. Aku sudah terlalu lama sendirian. Tiba-tiba, lampu lorong mati. Gelap total. Aku hanya bisa mendengar napas Bimo di sampingku. Dan suara Rani yang kini terdengar seperti dua suara bersamaan. Aku menutup mata, berdoa sekuat yang kubisa. Entah berapa lama kami berdiri di sana. 1 menit terasa seperti 1 jam. Tiba-tiba, dari luar terdengar suara pintu dibuka keras. "Rani!" Suara Bumira. Lampu lorong menyala kembali. Bumira berdiri di ujung lorong, wajahnya pucat, rambutnya acak-acakan. Ia berlari ke arah kami.
Begitu Bu Mira melihat Rani di dalam kamar itu, ia langsung jatuh berlutut. "Ibu minta maaf," katanya sambil menangis. "Ibu minta maaf ninggalin kamu sendirian dulu. Aku terkejut." "Ibu, maksudnya apa?" Bu Mira menatap kami dengan mata merah. "Ibu yang nemuin Sari dulu," katanya terisak. "Ibu takut kalau orang tahu kos ini nggak laku. Ibu cuma nutup pintu kamar itu dan berharap semuanya selesai." Ia menoleh ke arah Rani. Tapi ternyata belum. Bu Mira mendekati Rani perlahan. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Sari, sudah cukup. Kamu nggak sendirian lagi. Tapi kamu juga nggak boleh ambil anak-anak ini." Untuk pertama kalinya malam itu, Rani menangis keras. Bukan tangisan pelan, tapi tangisan manusia yang benar-benar sakit. Ia jatuh terduduk di lantai. Aku dan Bimo langsung menahannya. Malam itu tidak ada ritual, tidak ada doa panjang. Hanya tangis, permintaan maaf, dan kelelahan yang luar biasa. Kami membawa Rani ke kamarnya. Ia tertidur sebelum subuh, seperti orang yang baru saja bertarung lama. Pagi itu, sinar matahari masuk ke lorong kos. Untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, tidak ada suara aneh, tidak ada langkah kaki, tidak ada bayangan. Tapi kami tahu, apa yang terjadi malam itu bukan akhir dari segalanya. Itu hanya akhir dari ketenangan palsu yang selama ini menutupi kebenaran. Karena sekarang, semua orang di rumah kos itu akhirnya tahu ada satu cerita yang tidak pernah selesai. Dan malam tadi, cerita itu hampir menambah korban. Pagi setelah kejadian di kamar 7 terasa berbeda. Bukan karena ada sesuatu yang berubah secara kasat mata, tapi karena kami semua bangun dengan perasaan seperti baru saja melewati mimpi buruk yang terlalu nyata. Rani masih tidur sampai siang. Wajahnya terlihat lebih tenang, meski pucat. Aku dan Bimo duduk di teras depan bersama Bu Mira. Tidak ada yang bicara selama beberapa menit. Akhirnya, Bu Mira membuka suara. "Ibu sudah terlalu lama, pura-pura semuanya baik-baik saja," katanya lirih. Ibu pikir dengan menutup pintu kamar itu, semuanya selesai. Ternyata, yang ditutup bukan cuma pintu, tapi juga kebenaran. Ia mengusap wajahnya pelan. Hari itu, Bu Mira melakukan sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Ia membuka kamar 7 di siang hari. Bukan untuk dihuni, tapi untuk dibersihkan. Kami bertiga membantunya. Kasur tua diangkat keluar. Barang-barang lama dibuang. Dinding yang penuh bekas noda dibersihkan. Saat kami membersihkan kamar itu bersama-sama, suasananya terasa berbeda. Tidak ada udara dingin menusuk. Tidak ada perasaan diawasi. Hanya sunyi biasa. Sunyi yang wajar. Sore harinya, Bu Mira memanggil seorang ustaz dari masjid dekat kos. Bukan untuk ritual besar. Hanya doa bersama sederhana. Kami semua berkumpul di lorong. Tidak ada tangisan. Tidak ada teriakan. Hanya doa yang dibacakan pelan. Dan angin sore yang masuk lewat jendela kecil. Setelah itu, Bu Mira berkata dengan tegas, "Kamar itu tidak akan pernah disewakan lagi. Biar saja kosong. Tidak semua ruang harus diisi." Tidak ada yang membantah. Rani mulai membaik. Ia masih terlihat lelah, tapi matanya kembali hidup. Ia tidak lagi terbangun tengah malam. Tidak lagi mendengar suara-suara. Suatu sore, ia duduk di sampingku. "Aku nggak ingat banyak soal malam itu," katanya pelan. "Tapi aku ingat satu perasaan. Sepi banget." Aku mengangguk. Aku mengerti. Bimo memutuskan pindah kos seminggu kemudian. Bukan karena takut,
Tapi karena ia merasa sudah terlalu lelah, kos ini ngasih kita cerita yang gak bakal kita lupain, katanya sambil tersenyum kecil. Tapi aku kayaknya butuh mulai di tempat yang lebih ringan. Aku mengerti keputusannya. Malam-malam di kos mulai kembali sunyi seperti dulu. Tidak ada langkah kaki, tidak ada suara tangis, tidak ada bayangan di lorong. Tapi kami semua tahu, ketenangan ini bukan karena masalahnya tidak pernah ada. Ketenangan ini ada karena akhirnya ada yang berani mengakui bahwa dulu memang pernah terjadi sesuatu di sini. Aku menulis di catatan ponselku malam itu. Kadang bukan roh yang membuat tempat terasa berat, tapi rahasia yang terlalu lama dikubur. Setelah semuanya dibuka, tempat ini tidak lagi terasa seperti penjara kenangan. Aku menutup catatan itu dengan perasaan lega. Untuk pertama kalinya sejak pindah ke kos ini, aku bisa tidur tanpa menyalakan lampu. Seminggu setelah malam itu, rumah kos terasa seperti tempat yang berbeda. Tidak ada lagi pintu yang berderit di tengah malam. Tidak ada lagi langkah kaki di lorong. Tidak ada lagi rasa was-was setiap kali lampu dimatikan. Tapi ketenangan ini bukan ketenangan polos. Lebih seperti kelelahan setelah badai. Bimo benar-benar pindah. Pagi itu kami membantunya mengangkat tas ke ojek online yang menunggu di depan gang. Kalau nanti kita ketemu lagi, katanya sambil tersenyum. Jangan bahas kos ini dulu, ya. Biar jadi cerita yang matang sendiri. Aku mengangguk. Kami saling tos kecil sebelum ia pergi. Lorong kos terasa lebih panjang setelah kepergiannya. Rani mulai sering pulang ke rumah orang tuanya di akhir pekan. Katanya ia ingin lebih dekat dengan keluarga dulu. Suatu sore, sebelum ia pulang, ia duduk di teras bersamaku. Aneh ya, katanya sambil menatap halaman kecil kos. Tempat ini dulu bikin aku takut. Sekarang malah bikin aku sedih. Sedih kenapa? Tanyaku. Karena di sini aku sadar. Jawabnya pelan. Kadang yang paling menyakitkan bukan diganggu, tapi merasa sendirian terlalu lama. Aku tidak menjawab. Aku tahu ia sedang tidak bicara tentang dirinya saja. Bu Mira berubah. Bukan jadi orang yang berbeda, tapi jadi lebih jujur. Ia tidak lagi menutup-nutupi cerita tentang kos itu. Kalau ada calon penghuni, baru bertanya soal kamar paling ujung. Ia hanya berkata, tenang. Kamar itu tidak disewakan lagi. Pernah ada kejadian di sana. Kami memilih menghormatinya. Tidak ada dramatisasi. Tidak ada kebohongan. Dan anehnya, itu membuat kos ini terasa lebih ringan. Aku sendiri mulai berpikir untuk pindah. Bukan karena takut, tapi karena merasa bab ini sudah selesai. Aku berdiri di lorong suatu malam, menatap ke arah kamar 7. Pintunya sekarang selalu tertutup. Bersih, tenang, tidak menyeramkan, tidak juga mengundang. Hanya sebuah pintu ke masa lalu, yang akhirnya dibiarkan benar-benar tertutup. Malam sebelum Rani pulang ke rumah orang tuanya lagi, kami duduk bertiga, aku, Rani, dan Bu Mira, di ruang tengah. Bu Mira menyuguhkan teh hangat. Kalian tahu, katanya pelan. Ibu dulu takut kehilangan usaha ini. Tapi sekarang ibu sadar. Lebih takut lagi kalau kehilangan orang-orang di dalamnya. Rani menggenggam tangan Bu Mira. Aku menunduk, merasakan sesuatu menghangat di dadaku. Malam itu aku menulis lagi di catatan ponselku. Tidak semua cerita horor berakhir dengan teriakan. Kadang berakhir dengan keheningan dan keberanian untuk berkata jujur. Aku mematikan layar. Di luar kamar, kos terasa sunyi. Sunyi yang sehat. Tapi aku tahu, cerita ini belum benar-benar selesai. Masih ada satu bagian terakhir. Bagian yang tidak menakutkan, tapi akan selalu kuingat sebagai penutup
dari semuanya. 2 tahun sudah berlalu sejak aku pindah dari rumah kos itu. Sekarang aku tinggal di tempat lain, punya rutinitas baru, teman baru, dan hidup yang terasa jauh lebih tenang. Tapi kadang, di malam tertentu, saat hujan turun pelan dan kota Bandung terasa lebih sepi dari biasanya, ingatanku kembali ke lorong sempit itu, ke pintu kamar di ujung, ke malam panjang yang hampir mengubah segalanya. Aku pernah kembali ke kos itu sekali, bukan karena rindu, lebih karena penasaran. Bangunannya masih sama, catnya sedikit lebih pudar. Pohon mangga di depan sudah lebih tinggi. Bu Mira masih di sana. Ia tersenyum saat melihatku. Lama nggak kelihatan, katanya hangat. Kami duduk sebentar di teras, ngobrol hal-hal biasa. Tentang kerja, tentang cuaca, tentang hidup. Aku melirik ke arah lorong belakang. Kamar itu, kataku ragu. Bu Mira mengangguk pelan. Masih kosong. Aku berdiri di depan kamar 7 untuk terakhir kalinya. Pintunya tertutup rapat. Tidak ada aura aneh. Tidak ada rasa dingin. Hanya pintu kayu tua yang menyimpan cerita. Bu Mira berdiri di sampingku. Ibu sering mikir, katanya lirih. Kalau dulu ibu berani cerita dari awal, mungkin gak akan sepanjang itu rasa takutnya. Aku tidak menjawab. Kadang, kata-kata memang datang terlambat. Aku sempat bertemu Rani beberapa bulan lalu. Ia terlihat jauh lebih ceria. Sudah pindah kota, katanya. Mulai hidup baru. Kami tertawa mengingat masa-masa dulu. Bukan dengan nada ngeri, tapi dengan nada lega. Lucu ya, katanya. Dari semua hal yang terjadi, yang paling aku ingat bukan takutnya, tapi saat kita bertiga duduk di ruang tengah, nunggu pagi datang. Aku mengangguk. Kadang keberanian bukan soal melawan sesuatu yang gelap, tapi soal bertahan bersama, sampai terang datang sendiri. Kalau orang bertanya padaku sekarang, bener gak sih cerita rumah kos itu? Aku biasanya cuma tersenyum. Aku tidak bilang itu hantu. Aku juga tidak bilang itu cuma perasaan. Aku bilang begini, ada tempat yang menyimpan cerita terlalu lama. Dan saat ceritanya akhirnya keluar, kita belajar kalau yang paling menakutkan bukan makhluk tak terlihat, tapi kesepian yang tidak pernah didengarkan. Malam ini, saat aku menulis semua ini, aku sadar satu hal. Cerita itu tidak lagi terasa seperti kisah horor. Ia berubah jadi pengingat bahwa setiap tempat punya sejarah. Setiap orang punya luka. Dan kadang, keberanian paling besar bukan membuka pintu yang tertutup, tapi menutupnya kembali dengan cara yang benar. Dan tentang kamar 7, ia masih ada. Masih sunyi. Masih tidak disewakan. Bukan karena takut, tapi karena akhirnya semua sepakat. Tidak semua ruang harus diisi. Ada yang memang diciptakan untuk dikenang, lalu dibiarkan tenang.